Semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir dalam kajian Ramadan Sekolah Pasca Sarjana seri ke-10 nih. Jadi kita ada 12 seri dan kita sudah tiba di seri yang ke-10. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan senang sekali pada kesempatan sore ini di waktu menunggu buka puasa, Bu Ariana sudah buka, kami masih menunggu. Saya senang sekali Desti bisa jumpa dan menemani Bapak dan Ibu semua rekan-rekan di acara yang insya Allah sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita tentunya ya. Dan dalam kajian Ramadan SPS ini menyajikan berbagai pendekatan interdisipliner begitu dan khusus untuk kali ini kita akan membahas bersama Ibu Ariane tentang the family in contemporary Indonesia. Nanti kita juga akan melihat nih gimana sih keluarga begitu ya dalam Indonesia kontemporer, ciri-cirinya, lalu misalnya konsep, teori apa yang bisa digunakan, dan nanti Ibu Aryani juga tadi sempat ngobrol sedikit begitu ya, akan menggunakan pendekatan representasi dari keluarga sebagai lensa analisis begitu ya. Nanti ada apa pendekatan yang digunakan yaitu sosiodemografis yang nanti juga akan dibincang lebih dalam ya bersama Ibu Ariana. Saya ingin sekali lagi menyapa dulu, selamat datang Ibu Ariana, ini langsung dari Australia habis buka puasa dan kita jangan buru-buru dulu ya Pak ya, takut nanti Bu Ariana kesedak. Jadi kita pelan-pelan saja sebelum saya menuju sebelum saya menuju ke Pak, Ibu Ariana. Ya, saya mau menyapa dulu nih Pak Hamdani. Ada term and condition dulu nih untuk mengikuti kajian kali ini. Diharapkan untuk rekan-rekan begitu bisa untuk subscribe channel YouTube-nya Forum Kajian Mahasiswa Pasca Sarjana. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya di @spswinjkt_fkmp. Nah, untuk rekan-rekan yang juga sudah bergabung pada kesempatan sore kali ini, mohon selamat pemateri nanti paparan untuk di-mute sebentar. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan diharapkan juga tidak dalam kondisi yang sedang berkendara ya, karena harus tetap aman nih dalam mengikuti kegiatan kajian Ramadan ini. Dan tentu diingatkan kembali, diharapkan nih teman-teman bisa ikut berpartisipasi secara aktif. Jika memungkinkan, diharapkan untuk menyalakan kamera supaya Bu Ariana bisa kenal gitu ya, bisa melihat wajah rekan-rekan satu sama lain. Nanti juga akan disusul dengan sesi tadi diskusi dan tanya jawab, lalu ditutup dengan sesi foto bersama supaya tidak hoax. Konon katanya supaya nggak hoax itu harus foto bersama, gitu ya. Dan baik sebelum kita mulai ke Ibu Ariana, saya ingin sedikit sekali membacakan CV dari Ibu Ariana Utomo PhD. Beliau merupakan senior lecturer in Demography and Population Geography, School of Geography and Atmospheric Science, Faculty of Science. Beliau memperoleh gelar PhD in Demography the Australian National University 2008. Ini banyak banget prestasinya dan karyanya. Tapi memang sampai dengan saat ini Ibu Ariana ini fokus sebagai senior lecturer ya. Nanti kalau lebih detail rekan-rekan bisa langsung lihat LinkedIn-nya Ibu Ariana kalau mau kepo ya, kepoin di LinkedIn-nya Ibu Ariana. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita dengar paparan Ibu Ariana. Ibu bisa melakukan paparan sekitar 30 sampai 40 menit, setelah itu kita tanya jawab. Silahkan Ibu Ariana. Terima kasih sekali Kak Desti, terima kasih sekali Ustadz Dani atas undangannya untuk berbagi progres penelitian kami tentang konsep keluarga di Indonesia. Nah, sebelum mulai saya ingin menghaturkan rasa hormat saya kepada pemilik masyarakat adat Wurunjeri. Mereka adalah masyarakat adat di mana saat ini saya tinggal, bekerja, dan belajar. Saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya untuk tetua dan leluhur mereka, tetua adat dan leluhur mereka. Boleh saya izin untuk coba screen share? Boleh ya? Coba izin. ya silakan. Nah, apakah teman-teman bisa lihat Sudah Ya, tampak. kelihatan. ya, udah lihat ya full slide-nya. Oke. Jadi paparan saya hari ini
itu adalah sebenarnya merupakan masih dalam bentuk draft ya, draft chapter buku, jadi bab dalam buku edited collection yang saya tulis dengan dua rekan saya dari BRIN. Nama bagiannya adalah BRIN Kependudukan, yaitu Pak Oktrianto dan Pak Hilma Amrullah. Saat ini paparannya masih dalam proses review untuk sebuah buku yang diedit oleh Profesor Arif Ananta dan rekan-rekan lain di BRIN Kependudukan. Bukunya judulnya Family Spectrum in Indonesia. Tapi untuk chapter kami judulnya adalah The Family in Contemporary Indonesia. Nah, ini adalah bagian pertama atau kalimat-kalimat pertama yang menjadi pembuka chapter kami. Kami tulis bahwa no two families are the same and no family stays the same. Kalau menurut ChatGPT, translasinya adalah tidak ada keluarga yang benar-benar sama dan tidak ada keluarga yang tetap sama sepanjang waktu. Pas saya lihat, kayaknya kurang kece deh translasinya, tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat representasi keluarga, misalnya representasi keluarga Prabowo pada saat mereka merayakan kemenangan pemilu kemarin gitu ya, Bu Titi, Didit, Didit dan mantan istri Pak Prabowo, keluarganya kan dari dulu nggak seperti itu, tapi itu yang terlihat dalam media massa pada saat mereka merayakan kemenangan. Jadi intinya keluarga berubah-ubah dan sesuai dengan setiap keluarga tidak ada satu keluarga beda sama yang lain, tapi setiap keluarga pun juga senantiasa struktur, komposisi, peran dan bentuknya juga berubah dengan sejalan dengan istilahnya family life cycle. Struktur dan fungsi struktur dan fungsi keluarga terus berubah dari satu masa ke masa lain dan tidak ada satu cara yang benar atau satu cara yang tepat untuk mendefinisikan keluarga itu harusnya kayak gimana sih atau bagaimana sih kita bisa membentuk keluarga, apa yang bisa disebut keluarga. Nah, walaupun berubah-ubah ya bentuk keluarga, struktur keluarga, komposisi keluarga dari satu masa ke masa lain, tapi kita juga kadang-kadang suka bersifat reductionist. Jadi kalau kita mendengar kata keluarga, kadang-kadang yang muncul di otak adalah representasi keluarga ideal atau keluarga rata-rata, average family, typical family yang suka muncul di banyak media-media. Ya, keluarga tuh seharusnya kayak gimana, dua anak, misalnya ayah, ibu, dan dua anak ya. Nah, ini tentunya representasi keluarga ideal ini selalu berubah tergantung pada konteks waktu dan tempat dan tentunya kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kayak keluarga ideal bagi mungkin masyarakat urban middle class di Jakarta mungkin beda dengan konsep atau apa yang ada di dalam pikiran masyarakat kalau mereka ditanya bagaimana sih keluarga ideal itu, kalau kita nanyanya di misalnya sebuah desa di Sulawesi Selatan. Nah, di Indonesia seperti di negara-negara lain ya, termasuk Australia, ada berbagai faktor yang berperan dalam membentuk pandangan masyarakat umum tentang keluarga. Jadi faktornya apa aja? Yang pertama adalah ideologi. Nah, ideologinya juga nggak hanya satu, ada banyak ideologi yang saingan lah satu sama lain. Kemudian ada juga norma-norma sosial yang mungkin juga sifatnya nggak statis ya, nggak stagnan. Dan yang ketiga tentunya kondisi sosial ekonomi yang lebih luas gitu ya. Dan tiga faktor ini juga nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ideologi, norma, socio-economic situation. Nah, kalau di Indonesia, pemerintah khususnya rejim pada waktu Orde Baru itu amat sangat berperan. Mereka menekankan bahwa keluarga itu mempunyai peran penting bukan hanya untuk kesejahteraan anggota keluarga
sendiri ya, tapi juga peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ini tentunya kita mungkin mungkin kebanyakan kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang di sini yang mungkin milenial atau Gen Z mungkin tidak terlalu terpapar seperti kita yang Gen X ya. Kayak misalnya kampanye-kampanye tentang keluarga yang ideal, yang bagus itu seperti apa pada zaman Orde Baru. Misalnya melalui program KB, Keluarga Berencana, PKK, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membahas bagaimana representasi keluarga ideal di Indonesia telah berubah, khususnya dari periode Orde Baru hingga era pasca reformasi. Jadi kalau saya ngomong pasca reformasi, biasanya dari dulu dibilangnya 98 sampai sekarang ya. Tapi kalau kita ngelihat sebulan ke belakang, kayaknya mungkin pasca reformasi maksudnya 98 sampai ya akhir 2024-an lah, atau mungkin sebelum 2024. Anyway, we're not here to talk about that. Nah, malam ini saya juga ingin melihat apakah uh, representasi keluarga ideal yang kita lihat di media massa, mainstream media maupun sosial media itu benar-benar mencerminkan gambaran keluarga rata-rata yang kita bisa lihat melalui data-data demografi. Nah, untuk chapter ini sebenarnya kita mengacu ke berbagai kajian akademik tentang keluarga di Indonesia. Kita juga ngelihat media sosial, juga data statistik mengenai perubahan komposisi uh, ukuran. Ukuran tuh maksudnya family size ya, household size, dan perubahan dalam pola-pola perkawinan, pernikahan, perceraian. Nah, argumen kami apa? Argumen kami adalah bahwa demokratisasi ya setelah Orba jatuh, uh, internet dan sosial media serta globalisasi itu telah membuka ruang untuk terwujudnya representasi keluarga yang lebih beragam. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris, ini sejalan dengan teori namanya Second Demographic Transition Theory, bahwa dengan semakin turunnya angka kelahiran, kita akan melihat more diverse representation of households and families. Nah, kalau kita turunin ke konteks Indonesia, kita bisa ngelihat nih bahwa ada semacam korelasi antara semakin beragamnya representasi keluarga ya yang di media massa, di internet, dengan semakin terbukanya ruang ruang. Jadi istilahnya reformasi menciptakan apa yang mungkin political science bilang adalah marketplace of ideas, pasar gagasan. Kalau political scientist ngomongin pasar gagasan dalam perspektif politik, kita menggunakan pasar gagasan dalam bentuk-bentuk keluarga yang mungkin bisa berjalan dengan oke. Bukan ideal, tapi oke. Jadi istilahnya bahasa Inggrisnya viable households. Misalnya, um, kayak zaman Orde Baru kita kalau ngelihat keluarga ideal kan kayak gambar-gambar poster-poster keluarga ideal KB ya. Ayah, ibu yang intact family. Artinya mereka nggak bercerai, keluarganya harmonis. Punya anak dua, biasanya anaknya relatif usianya masih kecil, usia sekolah lah. Tapi kalau sekarang kita lihat keluarga di sosial media macam-macam, mulai dari keluarga halilintar, keluarga yang keluarga Gading, Gisela, dan Gempi yang orang tuanya sudah bercerai tapi tetap akur untuk co-parenting anaknya. Kemudian ada juga keluarga yang uh, berasal dari berbagai macam uh, komponen keluarga sambung karena ada yang divorce, remarriage, ada yang divorce terus kemudian menikah kembali, kemudian divorce lagi menikah kembali, dan mereka menjadi keluarga yang sambung menyambung istilahnya. Nah, jadi kita menggunakan keluarga sebagai bukan pisau analisis, sebagai lensa, sebagai analytical lens untuk mengerti bagaimana sih demokratisasi social change itu uh, dan transisi demografi berkaitan satu sama lain. Nah, kalau demografer uh,
itu mereka bisa menggunakan banyak lensa analisis, bisa pakai angka kelahiran, bisa pakai angka kematian, bisa pakai ukuran life expectancy. Itu semua indikator-indikator yang digunakan oleh demografer atau ahli kependudukan atau peneliti kependudukan ya, mahasiswa ilmu kependudukan untuk mempelajari bagaimana kompleksnya uh, 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 relationship antara perubahan sosial, pembangunan ekonomi, globalisasi, transformasi, information and communication technology, dan lain-lain. Jadi singkatnya, argumen kita adalah reformasi telah memperluas cara kita membayangkan seperti apa sebuah keluarga itu bisa menjalani hidup yang sejahtera. Jadi bayangan kita, imajinasi kita semakin luas, nggak terpaku kepada satu model keluarga. Nah, mengapa perubahan representasi keluarga itu penting dan kenapa kita mau meneliti ini? Ada 3 alasan utama kenapa kita pengen mempelajari ya bagaimana representasi keluarga, bukan keluarga ideal, istilahnya keluarga yang tipikal atau keluarga yang rata-rata itu tuh penting untuk kita teliti. Yang pertama, banyak yang bilang bahwa keluarga itu adalah proksi dalam proses perubahan sosial dan development, pembangunan. Malah ada yang bilang bahwa mereka bukan hanya proksi, tapi mereka malah agen. Mereka malah agen utama proses perubahan sosial itu sendiri. Karena contohnya ada namanya scholar namanya Hartley tahun 85, dia nulis bahwa keluarga bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan sosial, tapi mereka juga menjadi titik awal dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, contohnya ya, kalau kita demografer, kita melihat data nih mengenai usia menikah pertama, age at first marriage. Kita melihat data tentang angka kelahiran, jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan ya. Kita melihat data tentang komposisi rumah tangga. Siapa aja yang tinggal di rumah tangga itu? Berapa persen rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak? Berapa persen rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek? Berapa persen rumah tangga yang terdiri hanya dari kakek, nenek, nggak ada orang tuanya tapi langsung ke anak gitu. Uh, uh, nah, ini kan data-data ini menunjukkan bagaimana uh, bentuk keluarga itu berubah dari satu waktu ke waktu. Data ini tapi juga bisa, on the other hand ya, juga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagaimana keluarga ideal itu dipahami oleh negara dan masyarakat. Kayak misalnya, kalau dibilang, oh Ririn punya anak umur berapa? Oh saya waktu umur 28 nih, punya anak pertama. Wah, kalau di Australia akan dibilang, oh you were so young, karena mungkin usia waktu saya ngelahirin anak saya itu mungkin di bawah median umur kelahiran pertama di Australia. Tapi kalau di Indonesia ada yang bilang, wah udah agak terlalu lewat ya. Tapi tergantung juga Indonesianya di mana. Tapi kalau yang bilang teman-teman saya yang sepergaulan gitu mungkin ya rata-rata aja. Tapi mungkin kalau saya pergi ke daerah uh, uh, di mana banyak yang sudah punya anak dua, umur 28, mungkin saya cenderung dilihat sebagai perempuan yang telat mempunyai anak. Jadi ini yang tadi saya bilang tadi, indikator itu uh, indikator itu sendiri mempengaruhi dan dipengaruhi oleh uh, pandangan orang-orang masyarakat tentang apa yang harusnya menjadi umum. What is the most kind of, what is the average, what is the typical timing, and what is the typical family look like? What is the typical timing that people started to have families, to have kids, to get married, and ya, sorry, tadi barusan pertama aja udah lama ya, karena keluarga adalah agen utama dalam proses perubahan sosial. Nah, kedua yang penting adalah itu representasi keluarga, keluarga yang tipikal ya, keluarga yang ideal, keluarga yang rata-rata itu berkaitan erat dengan bagaimana negara
secara legal mendefinisikan keluarga itu apa dalam hukum dan kebijakan. Dan ini semua memiliki dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 52 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, koma, suami istri dan anak, koma, atau seorang ayah dengan anaknya, koma, atau seorang ibu dengan anaknya. Nah, jadi definisinya amat sangat nuclear family doang, nggak termasuk paman, bibi, kakek, nenek ya dalam Undang-Undang 52 tahun 2009. Nah, definisi keluarga ini kadang-kadang seringkali disamakan dengan istilah rumah tangga, ya. Walaupun keduanya tuh sebenarnya secara teknis memiliki makna yang berbeda dalam kebijakan dan juga waktu kita eh, meneliti tentang keluarga versus rumah tangga. Keluarga itu beda sama rumah tangga. Household versus family. Nah, cara negara mendefinisikan keluarga itu berpengaruh langsung pada bagaimana data kependudukan dikumpulkan, bagaimana kebijakan itu dirancang, serta berpengaruh juga untuk siapa yang berhak mendapatkan akses terhadap layanan dan bantuan ekonomi. Itu yang kedua ya, kenapa penting. Yang ketiga, konsep keluarga juga sering, konsep keluarga yang diadopsi oleh negara secara formal itu seringkali bersifat heteronormatif dan um, didasari oleh asumsi-asumsi nilai atau peran gender tertentu. Misalnya model keluarga uh, male breadwinner family ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini model keluarga yang suami adalah sebagai pencari nafkah utama. Nah, ini telah lama menjadi norma dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Waktu kalau kita mungkin banyak yang punya pengalaman, kalau dulu sempat kayaknya setiap waktu bayar pajak itu ada banyak himbauan atau ulasan di koran kalau bagaimana kalau suami istri punya nomor pajak atau NPWP yang berbeda, akibatnya si istri akan kurang bayar. Nah, ini dulu mungkin nggak terlalu masalah, tapi dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan formal, itu tuh mulai berpengaruh. Jadi karena sistemnya dulu didesain dengan bayangan bahwa oh yang kerja dalam rumah tangga itu hanya si suaminya aja atau yang kerja dalam keluarganya suaminya saja, makanya dulunya nggak masalah. Tapi makin lama uh, muncullah jadi masalah administrasi yang mungkin menyebalkan bagi uh, masing-masing keluarga yang harus mengalami kurang bayar itu. Jadinya banyak yang ngakalin, oh kalau lo udah kawin, hapus aja NPWP istrinya, jadi cuman satu. Nah, padahal kayak kalau Kementerian Keuangan mau banyak melakukan kayak perubahan tax reformasi yang lebih gender inklusif, salah satu uh, rekomendasi dari dunia internasional adalah ya orang harus punya NPWP sendiri-sendiri karena ya mungkin ya maksud dia kayak dulunya punya NPWP pisah terus pas kawin NPWP-nya jadi NPWP suami tapi nanti kalau suaminya meninggal atau mereka bercerai gimana? Makin ribet. Kenapa kebijakannya harus bikin ribet gitu loh. Anyway, that's beside the point. Uh, uh, itu adalah contoh-contoh. Jadi contoh yang menunjukkan bagaimana cara negara dan masyarakat memandang keluarga, termasuk bagaimana mereka memandang peran masing-masing anggota keluarga dalam berumah tangga, dalam berekonomi itu memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan individu dan rumah tangga. Oke, sorry, that was a long slide. Kebanyakan ngomong karena udah buka, jadi tahu-tahu ada energi. Powered by teh manis. Nah, setelah memahami tujuan, argumen, dan alasan penting kajian ini, saya akan coba totalnya ada 10 slide. Ini baru slide 3. Saya akan membagi pembahasan ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama
akan membahas bagaimana Orde Baru mendefinisikan dan menyosialisasikan konsep keluarga. Yang kedua, bagaimana kita ngelihat perubahan representasi keluarga sejak reformasi. Dan yang bagian ketiga, kita akan berusaha, saya terutama akan berusaha untuk menghubungi perubahan representasi keluarga ini dengan teori-teori dari ilmu saya, yaitu ilmu kependudukan, ilmu demografi. Di sini kita akan menilik yang namanya teori transisi demografi dan teori transisi demografi kedua. Jadi demographic transition and second demographic transition theory yang bisa membantu kita untuk memahami gimana perubahan dalam data dan representasi keluarga itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, lanjut ya. Nah, ini ceritanya lucu karena saya di sini nggak punya akses terhadap archive, males keluar dari kantor untuk ke library. Saya nyari-nyari di internet terus ketemu Facebook, Facebook group judulnya Nostalgia Majalah Buku dan Tabloid Jadul. Waduh, terus ketemu deh uh, poster ini, poster keluarga kecil, keluarga yang adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera ini dipakai pada zaman kampanye untuk kampanye KB pada zaman Orde Baru. Nah, kita kayaknya nggak usah ngulang-ngulang karena semuanya pasti udah paham ya bahwa di Orde Baru pemerintah mempromosikan model keluarga nuklir yang heteronormatif, suami istri biasanya ada 2 anak melalui program KB. Dan slogannya pada waktu itu adalah 2 anak cukup. Ini digunakan untuk mendorong supaya household size, jadi ukuran keluarga menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Karena ya inti dari program KB adalah untuk menekan atau menurunkan angka kelahiran, total fertility rate. Tetapi program KB di Indonesia bukan hanya sekedar program untuk pengendalian populasi, ya, population control. Tapi di situ juga ditanamkan kayak kampanye-kampanye untuk menyebarkan nilai-nilai seputar keluarga yang ideal itu yang kayak gimana, peran gender yang ideal itu yang kayak gimana. Keluarga nuklir kalau kita lihat ini nih dianggap sebagai kunci dari pembangunan ekonomi. Jadi sejalanlah dengan apa yang kalau beberapa social demographer itu bilang developmental idealism. Jadi idealisme pembangunan. Sebagai contoh pada zaman Orde Baru uh, yaitu ayah adalah pencari nafkah utama, terus kayak perempuan dilihat sebagai secondary earner, ya, dan kebijakan-kebijakan seperti uh, program, sorry, bukan kebijakan-kebijakan, tapi program seperti PKK Dharma Wanita memperkuat norma-norma ini. Tapi kadang-kadang menarik juga karena di satu sisi ada kayak pola-pola gender yang relatif patriarki, tapi di sisi lain Orde Baru itu kita tidak bisa pungkiri. Mereka juga memungkinkan banyak banget perempuan untuk mengakses pendidikan dan formal employment. Karena ya true, Orde Baru itu kan punya lensa kayak ideologi pembangunan ya development idealism. Salah satu strateginya adalah membuka akses pendidikan dan kesehatan yang equal buat perempuan dan laki-laki, dan itu juga berperan untuk membuka kesempatan perempuan untuk kerja. Jadi ada banyak kayak kontradiksi di dalam situ. Orde Baru juga menstigmatisasi perceraian dan poligami demi stabilitas keluarga. Jadi pada zaman itu apa yang menarik ya di Indonesia, angka perceraian di Indonesia itu termasuk salah satu yang paling tinggi di di dunia pada zaman dulu. Jadi Indonesia dan Muslim Southeast Asia itu dulu angka perceraiannya tinggi banget. Jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika pada tahun 60. Nah, ini agak anomali ya istilahnya kalau dalam ilmu kami. Karena biasanya angka perceraian itu selaras dengan modernisasi makin naik. Tapi kalau Indonesia angka perceraian dulunya tinggi banget, justru dia turun setelah kemerdekaan dan Orde Baru. Nah, jadi pada angka perceraian kemudian naik lagi pas reformasi, kita omongin nanti.
Pada zaman Orde Baru, angka perceraian turun karena beberapa faktor. Yang pertama adalah pernikahan yang ditunda. Karena pada waktu itu kampanye KB juga bilang, lo jangan kawin cepet-cepet Jack, gitu, tunggu. Yang ideal adalah perempuan umur 20, laki-laki umur 25. Terus pada waktu Orde Baru juga karena ada perubahan sosial bukan dari kampanye eksplisit pemerintah ya, juga apa love marriage gitu, perkawinan yang didasarkan oleh cinta-cinta, bukan karena perjodohan, semakin meningkat. Perjodohan semakin menurun, jadi ya lebih sedikit perkawinan yang akhirnya berantem, yang akhirnya cerai. Nah, anyway, di Orde Baru itu menarik karena dengan modernisasi, dengan pembangunan ekonomi justru kita melihat angka perceraian menurun dibanding dari zaman-zaman sebelumnya. Di di apa di Orde Baru, keluarga, fungsi dan bentuk keluarga pada zaman Orde Baru seperti tadi saya bilang penuh kontradiksi. Contoh lain adalah uh, yang kalau kita lihat kayak di gambar ini yang dipromosikan adalah keluarga nuclear family, keluarga inti, ayah ibu anak gitu. Tapi pada zaman Orde Baru jaringan kekerabatan juga tetap dianggap penting sebagai dukungan ekonomi dan sosial, terutama di pedesaan ya. Apalagi waktu zaman Orde Baru, sekarang juga ya, nggak ada yang namanya welfare system, nggak ada social welfare system. Jadi ya kerabat, extended family mempunyai peran yang penting sebagai social safety net itu tadi. Terus nggak ada child care provision, jadi orang kayak kalau mau kerja, kadang-kadang mereka harus nitipin anaknya ke orang tua mereka, ke nenek, kakek, om, tante, uh, ponakan, dan kawan-kawan. Jadi ini menarik karena keluarga-keluarga extended ini nggak dipamerin dalam kampanye-kampanye norma keluarga kecil, tapi pemerintah tetap amat sangat rely on them untuk untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial yang istilahnya priceless kalau istilah iklan Mastercard. Selain itu, semasa Orde Baru juga ada di narasi di mana keluarga diharap menanamkan rasa hormat terhadap otoritas. Uh, um, Hal ini mencerminkan gimana narasi tentang keluarga dan sistem kekeluargaan itu sendiri berkelindan dengan struktur politik. Jadi kayak patuh kepada orang tua tuh juga artinya lo harus patuh kepada pemimpin komunitas, kepada petinggi-petinggi negara, dan ini memperkuat memperkuat kayak sistem hierarki yang ada pada zaman Orde Baru. Nah, sejak reformasi, tadi yang saya bilang para ilmuwan politik tuh banyak menggambarkan Indonesia pasca reformasi sebagai pasar gagasan, di mana berbagai ideologi, berbagai otoritas bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan dana, mendapatkan simpatisan. Nah, pasar gagasan tentang ini bentuknya macam-macam ya, tapi kemunculannya banyak yang bilang berkaitan dengan revolusi digital, di mana ada kayak platform internet 2.0, platform web 2.0, seperti media sosial dan alat komunikasi jaring yang bisa memfasilitasi partisipasi masyarakat secara sosial maupun politik yang lebih luas, khususnya untuk generasi muda. Kita semua tahu ya, nggak usah aku citasi berapa persen penduduk Indonesia yang pakai internet atau berapa persen yang pakai Facebook atau Instagram, tapi kita adalah salah satu Indonesia itu adalah salah satu negara yang amat sangat uh, connected sejak reformasi. Nah, dalam konteks pasar gagasan tadi ini, keluarga menjadi arena penting bagi perdebatan dan negosiasi nilai-nilai yang beragam. Kebetulan saya uh, sebenarnya nggak ngomong di sini ya, ada di paper lain kita meneliti tentang halal love, tentang, nah, menarik karena dari interview-interview kami ke waktu itu kayak ada kajian-kajian Islam di Universitas di Jawa Timur, pas kita bilang kenapa sih kalau kajiannya tuh kok banyak banget dari berbagai macam tema, kok sering banget temanya tentang cinta-cinta.
tentang ta'aruf, tentang jodoh. Terus mereka bilang, oh Kak, soalnya kalau temanya tentang cinta, temanya tentang ta'aruf, tentang jodoh, itu yang datang banyak, kajiannya penuh gitu. Jadi apa keluarga, apa family formation, ya, punya anak, bagaimana membina hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sangat romantis, yang suaminya penuh act of service gitu. Itu adalah apa eh, topik yang amat sangat menjual. Jadi keluarga ini menjadi salah satu elemen yang menjual kalau orang mau mempromosikan ideologi atau ide atau gagasan-gagasan tertentu. Nah, jadinya di reformasi itu negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang berwenang dalam membentuk dan menyebarluaskan representasi ideal keluarga. Semua orang bisa, nggak hanya BKKBN aja yang bisa jualan gimana keluarga itu harusnya. Pada reformasi kita bisa melihat gambar ini ya, ada Gen Halilintar, ada keluarga asik yang kemudian ada keluarga yang Krisdayantinya dulunya nggak mau ngomong sama anaknya. Aurel sekarang mereka udah bersatu menjadi keluarga sambung yang harmonis. Ada juga keluarga Jokowi dan besan-besannya dan cucu-cucunya dan ada juga keluarga Prabowo yang kelihatan justru malah kayak keluarga inti doang gitu ya, nggak berkekerabatan. Walaupun mereka kerabatnya di mana-mana. Ini masuk YouTube ya. Oke, sorry, sorry. Nah, jadi keluarga bukan menjadi satu-satunya aktor yang menyebarluaskan ide tentang atau ya representasi tentang keluarga ideal. Sebaliknya di reformasi muncul berbagai otoritas baru, baik lokal maupun internasional, yang mempromosikan berbagai bentuk keluarga dengan motivasi dan ideologi yang berbeda-beda. Nah, di satu sisi ada yang berpendapat bahwa reformasi telah membuka jalan bagi peningkatan otonomi individu. Reformasi juga membuka jalan untuk kesetaraan gender yang menantang model keluarga ideal versi Orde Baru. Tapi di sisi lain beberapa pihak juga mulai ngingetin nih bahwa perubahan norma keluarga dan pernikahan itu tidak selalu berjalan satu arah, nggak selalu linear. Kalau misalnya kita dari melihat diri kita sebagai orang yang lumayan liberal atau progresif, ada uh, di reformasi itu juga udah ada banyak moral anxiety ya. Mereka kayak banyak yang moral panic karena mereka bilang, wah ini nanti kalau di Indonesia ada conservative turn, berarti nanti akan menjadi tren pernikahan anak, pernikahan dini yang yang membludak. Orang-orang semuanya akan poligami. Terus perempuan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang mumpuni. Jadi mungkin sekitar 20 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih suka mendengar selentingan-selentingan seperti itu. Dan itu juga selentingan yang laris untuk dibawa ke donor-donor asing. Bahwa oh ya kita tuh punya masalah child marriage loh karena ada konservatif turn di Indonesia, dana untuk kampanye supaya ini nggak menjadi masalah yang lebih besar. Saya tidak menihilkan bahwa masalah itu ada, tapi saya di sini cuman mengangkat isu itu sebagai contoh bahwa dengan semakin beragamnya representasi uh, keluarga itu harus kayak gimana, kapan harus nikah, punya anaknya harus berapa, uh, hubungan satu sama lain harus seperti apa nih antara anggota keluarga, semakin beragam, ada yang bilang semakin liberal, semakin progresif, ada juga yang bilang semakin konservatif, dan satu pihak ke pihak lain juga kayak kadang-kadang suka apa ya berasumsi-asumsi tertentu yang belum tentu benar. Oke. Hmm. Nah, uh, jadi kalau tadi saya bilang di awal Indonesia tampaknya nih sejak pasca reformasi udah mulai mengalami apa yang demografer bilang sebagai fenomena transisi demografi kedua. Ini ditandai dengan
menurunnya angka kelahiran, meningkatnya angka perceraian, serta bertambahnya jumlah rumah tangga individu dan pasangan yang menunda atau menghindari pernikahan dan atau malah mereka nggak mau punya anak, child free. Kita sempat ya dengar beberapa waktu yang lalu ada kontroversi Gitsaf yang nggak mau punya anak, yang memilih untuk tidak punya anak. Jadi banyak banget nih model-modelnya, mau yang punya anak banyak kayak Gen Halilintar atau yang nggak mau punya anak sama sekali. Nah, tapi yang patut kita catat juga adalah dinamika ini nggak selalu nunjukin konflik antara modernitas di satu sisi dan religiosity. Jadi banyak juga nih oknum-oknum uh, akademik yang pengen menjuxtapose, yang pengen mengadu, oh yang ini modernis, yang ini modern progresif, yang ini konservatif, dan mereka nggak apa nggak nggak klop satu sama lain. Sebaliknya, yang kalau kita lihat selama ini banyak kok anak muda yang mengadopsi gaya hidup Islami. Mereka kayak dengan eksplisit bilang, oh kita udah hijrah, tapi mereka juga tetap mengutamakan pendidikan tinggi. Mereka juga tetap mengidealkan mobilitas sosial. Jadi mereka juga menginginkan upward social mobility. Jadi anak-anak muda ini secara aktif menegosiasikan berbagai cara untuk mewujudkan aspirasi pribadi. Mereka mau keluarga yang kayak gimana dalam kerangka nilai-nilai Islam, tapi ya mereka juga nggak punya anak 11. Gitu. Jadi kita uh, melihat apa yang terjadi di Indonesia ini menarik banget ya, sangat kompleks dan tidak selalu kayak sesuai dengan prekonsepsi tentang orang-orang tentang, oh kalau anak yang kalau kalau orang yang udah terpengaruh dengan nilai-nilai konservatif pasti mereka mau punya anak banyak, mereka mau nikah umur 18 dan nggak kuliah dan kawan-kawan. No, we're not seeing that. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa setelah lebih dari 2 dekade reformasi, lanskap keluarga di Indonesia telah menjadi semakin beragam dan dinamis. Transformasi tuh setelah reformasi tuh 2 dekade apa 3 dekade ya, Mbak Desti? 30 apa 20 tahun ya? 25? Tadi kata Sejak Mbak Musli, reformasinya hanya berakhir sampai 2019 kan? ya benar, bisa juga. Ya pokoknya pasca 98 sampai kapan deh ya. Um, Sebelum periode apa nih kita namanya? Ada yang udah namain belum nih periodenya periode apa? Anyway, lanskap keluarga di Indonesia telah menjadi semakin beragam, semakin dinamis. Ada transformasi digital yang apa yang hadir bersamaan dengan kayak teman-teman kajian Islam pasti sudah sering mendengar ya conservative turn, um, uh, fenomena hijrah dan kawan-kawan yang ikut meramaikan diversity, jadi kebinekaan representasi keluarga itu harusnya kayak gimana. Jadi keluarga makin seru deh ya. Jadi keberagaman ini mencerminkan proses demokratisasi di mana individu tuh punya lebih banyak pilihan dalam menentukan jalan jalan hidup mereka. Mereka mau pacaran atau nggak pacaran, mereka mau nikah yang umur berapa, mereka mau punya anak berapa, atau mau punya anak sama sekali atau enggak. Um, Namun, yeah, I think this is one of the key difference. Nah, salah satu contoh ketidakpastian waktu jadi sorry saya agak kurang koheren. Reformasi satu, keluarga lebih beragam, jadi lebih banyak diversity. Tapi kita juga karena lebih banyak diversity itu semakin susah, semakin tidak pasti untuk bilang trennya tuh kayak gimana gitu. Karena trennya banyak banget ya, kadang-kadang mereka kontradiksi, kadang-kadang mereka enggak. Jadi semakin susah untuk kayak meramal apa yang akan terjadi dalam tren keluarga di Indonesia. Contohnya kita bisa gunakan tren usia menikah pertama. Ya, age at first marriage.
Mungkin itu translasinya kurang benar bahasa Indonesianya, tapi kita ngomongnya age at first marriage. Demografer tuh tertarik banget sama age at first marriage. Kenapa? Karena uh, age at first marriage itu adalah proksi untuk angka kelahiran gitu ya. Semakin tinggi age at first marriage artinya angka kelahiran semakin rendah karena kesempatan perempuan untuk ngelahirin semakin turun. Semakin muda umur pada pernikahan pertama, semakin mungkin perempuan punya anak banyak. Nah, di Indonesia nih beberapa tahun belakangan ini banyak yang bilang kita nggak tahu nih age at first marriage harusnya kan makin lama makin meningkat. Orang semakin semakin menua umur pada perkawinan pertama. Tapi ada masa-masa di mana tren itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Tren yang lain adalah tren perceraian. Kemudian kayak ada juga yang ngaitin bahwa apa yang terjadi di dunia perkawinan ini, tren-tren indikator perkawinan, kapan orang kawin, kapan orang punya anak, itu berkaitan erat kepada kondisi ekonomi dan lapangan kerja. Karena ini bukan hanya masalah salah reformasi, tapi apa yang terjadi di Indonesia itu juga berkaitan dengan apa yang terjadi di banyak negara lain. Kita ngelihat istilahnya changing nature of work, gojesifikasi pekerjaan, kasualisasi, omnibus law itu bukan hanya terjadi di Indonesia, istilahnya di Australia pun semakin susah untuk anak lulusan kuliah untuk mendapatkan uh, pekerjaan yang layak yang bisa memungkinkan mereka untuk maju ya dalam posisi ekonomi dan sosialnya dan pekerjaan yang permanen. Di universitas juga kayak gitu. Semakin sedikit kesempatan untuk orang S3 untuk mendapatkan posisi permanen sebagai staf pengajar. Jadi banyak banget dosen yang hidupnya tuh kontrak dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Aduh, kayaknya saya udah overtime. Tapi ini bisa dilihat sendiri di panel ini cuman ada kayak summary yang saya tampilkan dari tabel-tabel yang ada di paper kami. Di situ bilang ukuran rumah tangga gimana sejak sejak Orde Baru ke Reformasi apa yang terjadi bisa disimak sendiri. Nah, um, kalau demografer sendiri, kita bisa menggunakan lensa teori transisi demografi. Demografer berpendapat bahwa demografi secara fundamental mempengaruhi struktur pernikahan dan keluarga. Model transisi demografi itu mungkin teman-teman belum pernah kuliah ilmu kependudukan ya. Transisi demografi itu apa? Itu adalah suatu model. Model untuk menjelaskan atau menceritakan bagaimana masyarakat di suatu tempat mengalami transisi fertilitas dan mortalitas. Jadi mungkin dulunya mereka meninggalnya uh, meninggalnya cepat. Itu bukan bahasa Indonesia yang baik. Maksudnya life expectancy-nya rendah karena angka kematian tinggi, terus angka kelahiran juga tinggi, tapi seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan, angka fertilitas dan angka mortalitas menurun. Seiring dengan itu pula, kita mengalami perubahan dalam struktur umur penduduk. Dulu penduduknya relatif muda, terus lama-lama dengan semakin kayanya suatu negara, penduduknya menjadi lebih tua, population aging. Nah, apa hubungannya sama keluarga? Ada demografer yang namanya Bianchi, dia bilang bahwa kehidupan keluarga mengalami perubahan besar dalam transisi demografi. Pada waktu awal-awal transisi demografi ya, jadi kalau kita lihat periode awal, zaman dulu gitu istilahnya, angka kematian yang tinggi tuh dulu menyebabkan perempuan mengalami banyak kehamilan. Perempuan sering hamil. Kenapa mereka sering hamil? Karena angka kematian bayinya juga tinggi. Jadi kan kalau kita pengen, misalnya kita punya angka, kita sebenarnya pengen punya anak 6. Tapi kalau ada banyak yang, mohon maaf, meninggal pada waktu mereka bayi, mereka akan banyak uh, banyak berusaha, banyak mengalami kehamilan untuk mencapai angka anak ideal itu. Nah, pada
akhir transisi demografi, perempuan cenderung memiliki lebih sedikit anak, menikmati usia harapan hidup yang lebih panjang, sehingga mereka punya menghabiskan apa waktu yang lebih sedikit untuk ngebesarin anaknya. Karena dulu kayak mereka anaknya banyak, terus mereka juga umurnya nggak panjang. Jadi kayak dalam porsi kehidupan perempuan tuh kebanyakan adalah untuk membesarkan anak. Itu beda dengan zaman sekarang misalnya. Kita anaknya cuma dua, kemudian misalnya umur angka 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 harapan hidup di atas 80, jadi porsi untuk ngebesarin anaknya juga sedikit. Uh, Terus menurut Bianchi juga konsep keluarga yang seolah-olah dibilangnya tradisional, yaitu rumah tangga dengan dua orang tua dan anak-anak, sebagaimana dipromosikan oleh zaman Orde Baru tuh, itu tuh sebenarnya nggak tradisional. Itu hanya mungkin ada karena angka fertilitas dan angka kematian udah turun. Kalau zaman dulu pada waktu angka kematian tinggi, itu kemungkinan orang tuanya nggak orang tua kandung karena banyak kemungkinan orang tuanya meninggal gitu. Jadi ada banyak replacement parents. Jadi ada hubungan antara transisi demografi dan pola-pola keluarga yang kita lihat dari statistik. Nah, paparan hari ini tadi adalah draft untuk chapter buku kita yang membahas keluarga di Indonesia dalam perspektif life course. Life course itu apa ya kalau kita translasiin ke bahasa Indonesia? Life course. Life course. Apa ya? Jalan hidup. Apa? Arah hidup, arah hidup. Jalan Arah hidup. hidup. Jalan hidup atau arah hidup ya? Heeh. Jadi jadi bukunya tuh mencoba untuk menelusuri bagaimana keluarga berubah di berbagai tahap kehidupan mereka. Jadi kayak kalau kita mikirin dulu kita waktu kawin, waktu baru pertama-tama bulan madu, rasanya gimana? Cuma tinggal berdua, mungkin rumahnya ngekos, terus punya anak, terus abis itu anaknya menikah, terus kita menua, kemudian uh, uh, mengasuh cucu misalnya. Jadi itu ngelihat family dari life course perspective. Argumen yang kami ketengahkan dalam chapter kami ini menggarisbawahi bahwa kita penting banget untuk uh, mengakomodir keberagaman keluarga ketika pemerintah mikirin kebijakan. Ya, representasi keluarga terutama di era Orde Baru dan pasca reformasi juga mereka tuh seringkali nggambarin keluarga pada zaman masa keemasan keluarga itu. Masa keemasan itu apa? Ya pasangan dengan anak-anak kecil atau usia sekolah seperti yang kita sering lihat di poster-poster pada kampanye KB. Nah, fokus ini dapat mengabaikan keberagaman bentuk keluarga seperti pasangan tanpa anak, orang tua tunggal, keluarga multigenerasi, atau individu yang tinggal sendiri setelah mereka bercerai atau menjanda. Nah, jika variasi ini tidak diakui, ya kebijakan yang menggunakan keluarga sebagai salah satu unit analisis itu akan gagal untuk mencerminkan kebutuhan semua jenis keluarga. Di era pasca reformasi, pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman keluarga menjadi semakin penting supaya semua keluarga dapat berkehidupan yang baik, berkecukupan dan bahagia. Oke, sorry saya kayaknya kelamaan ngomongnya. Thank you. Terima kasih banyak Ibu Aryani Utomo. Ini pembahasan yang dalam banget ya. Padahal pembahasannya tadi mungkin secara umum kami-kami ini gitu ya, para mahasiswa ini menganggap, oh iya ya tersadar lagi bahwa dulu tuh udah campaign ya yang keluarga yang manis, yang baik gitu ya, atau misalnya yang rukun dan lain sebagainya adalah yang berempat saja gitu ya. Tetapi pada akhirnya tentu itu semua pilihan. Oke. Dan sudah ada Pak Iik nih, ada Prof. Iik yang sudah bertanya langsung di kolom chat. Pak Iik mau langsung menyampaikan pertanyaannya atau mau kami banyak bacakan? Halo? Kayaknya bacakan aja. Mbak Desti yang Oh, Mbak Desi yang bacain katanya. Saya Ibu Ariana bisa bacain langsung. Ini Prof. Iik bertanya tentang family is the weakest institution despite its great advance humanity, state, etc. Why does the state in controlling family? Ini pertanyaan pertama nih. Ini kurang lebih ada 3 pertanyaan nih kayaknya. In the more open society by design or challenge, second theory,
The threat to family as seen in the increasing trend for not marrying or not having children, positive or negative or historical. Islamic studies, families means what expert please share. Tanya kurang lebih nih katanya kenapa sih negara tuh hobi banget gitu ya kayaknya mengintervensi terkait dengan misalnya tentang keluarga dan atau pernikahan dan lain sebagainya dan apa yang tadi sudah ditanyakan Prof. Wiwik melalui pertanyaan. Silahkan Ibu Ariana. Kalau statement yang pertama itu menarik ya. Family is the weakest institution. Karena kalau sosiologis ada yang bilang justru malah family is the most fundamental unit, is the most elemental institution in society yang nggak harus yang apa yang lebih cair, lebih lunak, tapi ada terus gitu. Mau dari mana, mau dari satu tempat, selalu ada konsep keluarga walaupun berbeda-beda. Tapi pertanyaan keduanya itu benar ya, weakest institution, kenapa state punya interest untuk controlling family. Waktu dalam paparan saya dibilangnya adalah bahwa uh, waktu Orde Baru kampanye keluarga berencana itu untuk mengontrol populasi. Tapi mereka juga masukin berbagai nilai-nilai yang istilahnya satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui, right? It's not just about ideal promoting ideal family size, tapi bentuk keluarga yang kayak gimana, bagaimana keluarga itu bisa best work untuk represent the best interest of the state. Itu kita lihat bukan hanya di Indonesia, tapi banyak scholar-scholar lain yang melihat bagaimana itu juga terjadi di negara-negara seperti di Cina maupun di Malaysia. Di Malaysia kayaknya ada tulisan Myla Stevens tentang bagaimana keluarga itu digunakan sebagai alat of governance bagi pemerintahnya. In more open society, the second demographic transition theory, the threat to family as in the increasing trend for not marrying or not having children. Is it positive, negative, or historical? Kita nggak tahu itu baik atau buruk. Tapi yang kita lihat di mana-mana, termasuk di Indonesia, trennya adalah angka kelahiran semakin turun. Ini yang kita lihat di mana-mana. Iran itu adalah salah satu contoh di mana angka kelahiran turun dengan drastis, dengan amat sangat cepat. Di Iran, angka kelahiran udah di bawah 2,1. Artinya angka kelahirannya udah di bawah replacement fertility levels. Kalau pada tahun 70, 80, 60 ya, orang-orang pada sibuk panik tentang bom populasi, bom penduduk, orang kebanyakan punya anak. Sekarang yang menjadi concern di banyak negara adalah angka kelahiran yang rendah. Mereka angka kelahiran yang rendah dijadiin concern di Thailand. Mereka malah sekarang udah punya rumusan kebijakan tentang replacement migration. Bagaimana Thailand bisa mengundang migran-migran yang mempunyai skill-skill tertentu karena mereka udah super aging society-nya di tahun 2040 atau 2060. Jadi mereka udah melihat diri mereka sudah sebagai aging society karena angka kelahiran rendah, angka harapan hidup semakin tinggi. Jadi gimana caranya untuk attract migran yang bukan hanya kayak low skilled migran dari negara-negara sekitar mereka seperti Myanmar, Kambodia. Nah, apakah itu bagus atau enggak ya tergantung yang ngelihat siapa. Kayak mungkin dari pemerintah ngelihatnya ini problem, tapi kalau dari perempuan mungkin uh, kita sekarang perempuan dan laki-laki ya, kita sekarang semakin mempunyai kontrol akan uh, tubuh kita, keluarga kita nanti mau mau gimana. Kita bisa pilih lo mau punya anaknya 10 atau mau punya anaknya 2 atau satu atau nggak punya anak. Uh, sudah kita mempunyai lebih banyak apa ya agensi dan uh, technical ability untuk bisa itu dengan adanya macam-macam, bukan hanya alat kontrasepsi ya, kayak ada misalnya teknologi reproduksi orang IVF, bayi tabung, kalau mereka misalnya ingin punya anak di usia yang lebih dari 40 dan kawan-kawan. Apakah itu baik atau tidak? Itu pertanyaan yang tidak saya sentuh dalam kajian saya. Saya tidak ahli, um,
mungkin harus tanya ke filosofer. Nah, if Islamic Studies, dalam Islamic Studies, keluarga tuh artinya gimana sih? Nah, ini saya justru mengiyakan kajian Ramadan itu justru karena saya pengen belajar dari orang-orang di UIN nih. Kalau dalam Islamic Studies, gimana ngelihat family? Karena selama ini saya ngelihat family dari definisi sosial demografi ya. Jadi bosen ngelihatnya cuma dari indikator angka kelahiran, komposisi keluarga, uh, uh, probabilitas perceraian gitu. Jadi ya kita melihatnya dari indikator-indikator yang mungkin agak membosankan. Mungkin di sini teman-teman dan para expert di UIN yang bisa membantu menjawab family artinya apa dalam Islamic Studies. Thank you. Baik, terima kasih Bu Ariana. Silahkan. Di sini ada Pak Denny, Pak Hamdani, sorry, dan tentu para dosen lainnya. Terima kasih Pak Ik atas pertanyaannya. Di sini juga Mbak Ariana rupanya telah hadir rekan-rekan dari LBH Apik nih. LBH Apik ini Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Ibu Mumtahanah, Pak Hamdani juga hadir. Beliau fokus di dalam perlindungan perempuan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Tadi apa menyambut begitu ya pertanyaan dari Pak Ik yang terakhir, bagaimana kemudian studi Islam melihat ini? Karena Mbak Ariana ternyata juga gak jenuh ya katanya kalau hanya dilihat dari satu perspektif. Nah, SPS kan fokus di interdisipliner, multidisipliner begitu ya. Mungkin Pak Hamdani mau menambahkan dari sisi sudut pandang yang lain, yang kaitannya dengan pendekatan Islamic Studies. Silakan, Pak Hamdani. Ah, tes 1, 2, 3. Suara saya dengar. Ini agak echo nih, dua device sepertinya. Halo rekan-rekan. Oke, terima kasih banyak. Silahkan Pak Hamdani. Tes 1, 2, 3. Tes. Ya, Makasih Bu Haji Aryan Utomo, PhD. Udah lama nggak ketemu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, buat kita Kang Deddy, ada satu lagi tadi rektor juga hadir. Ya, saya halo. tidak pernah riset secara spesifik tentang keluarga, tapi di kajian keluarga Muslim itu. Suara Pak Hamdani Tes 1, kurang 2, 3. clear. Halo, halo Pak Hamdani. Halo. Halo, suara Bapak terputus-putus Pak. Ada Tes echo. 1, 2, 3. Ada echo. Halo, halo. Mungkin salah satu device-nya bisa di mute dulu, Pak Hamdani. Atau bisa dibantu rekan-rekan Adi. Tes 1, 2, 3. Oke, aman Pak, Halo, aman. halo. Coba lagi. Tes, tes, tes. Oke. Nah, oke. Ya, bisa kedengaran suara saya? Bisa. Oke Pak. Ya, 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 makasih Bu Hajirin. Eh, yang pernah saya teliti itu sebetulnya dulu sekali ya tentang relasi gender dalam keluarga Muslim. Dan tetapi itu juga bukan pada level empiris, tapi sifatnya normatif gitu ya. Nah, tentu saja itu kajiannya kajian yang didasarkan pada teks-teks suci yang kemudian
basisnya adalah interpretasi keagamaan. Nah, justru saya malah lebih tertarik bagaimana kajian-kajian empiris tentang keluarga ya. Jadi how diverse family gitu ya, how diverse family is. Jadi kalau tadi uh, Bu Ariana menjelaskan bahwa memang pada dasarnya uh, bentuk keluarga itu kan memang kompleks ya, tidak seperti negara atau pihak-pihak tertentu itu berusaha untuk memainstreamkan gitu, misalnya nuclear family itu kan ideal. Halo Bapak. Pertama misalnya ada zaman Orde Baru itu kan keluarga bahagia itu 2 anak cukup. Jadi idealisasi dari keluarga yang bahagia itu social engineering sebetulnya ya, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan device yang ini, device yang ini, device yang ini, device yang ini, device yang ini itu maslahat ya, kemaslahatannya itu sejauh mana gitu ya, bisa terlihat tes Suara Pak Hamdani datang dan pergi, jadi pakai kami device yang ini aja ya. kami tadi agak Halo hilang dan datang. ya. Coba Bapak bicara. Tes sekarang masih kedengar nggak? Sekarang aman Pak, aman. Tes 1 2 3 Oke, sepertinya hanya harus salah satu dari laptop sepertinya Pak. ya. eh, eh, saya singkat aja ya. Jadi, ya ini dari Atau laptop kami nih, ini laptop dari nantinya. yang device satu udah saya unmute. Nah, jadi gini aja, jadi begitu banyaknya, begitu diverse-nya bentuk keluarga, dan ya bayangan saya itu memang dasarnya ada social engineering, sejauh mana kita ingin menciptakan bentuk-bentuk keluarga yang berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan yang mungkin public good ya, public good dari misalnya kalau bahasa negara ya arah kebijakan negara gitu ya. Nah, tetapi kan sebetulnya juga pada saat yang sama ada pandangan-pandangan bahwa ya masyarakat modern misalnya juga beranggapan eh, ya keluarga kecil itu ya keluarga yang lebih memiliki tingkat kemaslahatan dari sisi kontrol ya, misalnya ya teman-teman saya ada yang sudah high educated tapi anaknya sedikit, saya bilang kenapa orang tuanya dua-duanya PhD kok anaknya cuma 1 2, nggak bisa memproduksi, kalau memproduksi lebih banyak anak kan dia coba lahir dari keluarga yang berkualitas pasti akan lebih menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas gitu, ketimbang uh, kita membiarkan orang di pada level yang kurang sejahtera kemudian mereka anaknya banyak, kan gimana menghandlenya gitu ya. Nah itu ya. Nah coba mungkin dari pengalaman dan riset-risetnya Ibu Ariana ya, sejauh mana itu social engineering bisa dilakukan dengan mempertimbangkan eh, kompleksitas jenis keluarga dan juga misalnya kebutuhan-kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan yang mungkin bisa menjadi pola tertentu seperti misalnya, oh ya. Nah, apa saja selama ini mungkin kita bisa bandingkan dengan di negara-negara lain ya, karena kan negara-negara sejahtera itu kan kayaknya masyarakat tidak banyak tapi
warganya berkualitas gitu. Gitu Bu Ariana. Itu ada Oke, Bu Gita juga sudah bergabung. Silakan kalau oke. mau kontribusi. Makasih Pak Denny. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, kangen Bu Ririn. Terima Kangen kasih sama tadi kita. paparannya menarik walaupun memang bukan precisely bidang saya, tapi em, saya justru kepikirannya bukan dari segi government karena kalau konteks yang perubahan family dan lain sebagainya itu kalau di bidang ilmu saya di marketing adalah untuk mempelajari consumer behavior lebih dalam. Tapi menarik Bu Ririn, ditunggu bukunya. Terima kasih. Ya. Saya jawab tanggapan dari Pak Dani atau gimana Mbak Desti? Ya, Mbak Desti? silahkan Oke. ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan Pak Denny, setelah itu merespon dari Bu Gita. Terima kasih. Oke. Thank you. Jadi tadi yang dari kita tentang marketing saya jawab habis itu ya. Tadi Pak, eh, aku bilangnya biasanya Ustadz atau Om Dani gitu, jadi agak kaku kalau dibilangnya Pak Dani. Menarik sekali penggunaan istilah social engineering. Uh, dan karena diminta untuk mengaitkan dengan tren empiris, saya mau mengaitkan jawaban saya kepada konsep yang udah saya bilang tadi, yaitu demographic transition. Wah, tunggu-tunggu. Eh, Baterai komputer saya kok mau habis. Bentar ya, Boleh, saya boleh, cari boleh. charger. Silahkan diamankan dulu Ibu Ariana. Sambil menunggu Ibu Ariana, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semua nih mahasiswa, mahasiswi dan atau misalnya rekan-rekan di luar sekolah Sarjana UIN dan atau keluarga besar UIN boleh bertanya. Silahkan dituliskan di kolom chat dan atau mau raise hand langsung untuk ngobrol dan diskusi dengan Bu Ariana langsung, kami persilahkan. Sudah aman Ibu Ariana? Halo. Baik. Sekali Tes, lagi, tes. Cek sound. Cek sound. Halo. Hmm. ya kita masih menunggu Ibu Ariana untuk bisa memperbaiki device-nya dulu. Bentar. Untuk Bapak dan Ibu yang masih ada di sini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya komunitas. Sebentar ya. Oke, 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 silakan. sorry. Tadi tahu-tahu lowbat, lupa colokin. Oke, tadi menarik sekali istilah social engineering yang digunakan oleh yang diucapkan oleh Pak Dani, dan saya akan mengaitkannya dengan konsep transisi demografi. Jadi, apakah bisa keluarga itu di social engineer? Jawabannya tergantung di mana dan kapan. Kita ngelihat social engineering itu berhasil banget di Cina, di Indonesia, dalam upaya rejim pada waktu itu untuk mengontrol populasi ya. China One Child Policy, Indonesia's program KB. Nah, dan di banyak negara lain, terutama di negara-negara belahan selatan, program-program seperti itu efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jadi itu efektif pada zaman angka kelahiran masih relatif tinggi. Pada zaman angka kelahiran relatif tinggi, banyak kampanye-kampanye pemerintah, program-program pemerintah bukan hanya di Indonesia, yang berupaya untuk menjual ide bahwa keluarga kecil adalah yang paling oke. Kalau lu keluarga kecil, lu akan jadi makmur. Negara akan jadi makmur, tapi lo juga akan sebagai keluarga menjadi lebih makmur. Dijual lah konsep keluarga kecil, norma keluarga kecil bahagia, bukan hanya di Indonesia. Ini bisa kita lihat dengan adanya penurunan angka fertilitas yang amat sangat curam di banyak negara pada waktu program-program itu berjalan. Dan yang namanya social engineering tentu juga beragam tingkat
bukan tingkat kekerasan ya, tingkat koersifnya. Ada yang kayak pelan-pelan mendorong, ada yang kampanye tapi nantinya terserah lo. Tapi ada juga yang super koersif, yang dimana masyarakatnya akan dipenalize kalau dia tidak mengikuti aturan pemerintah. Kalau lo anak yang nggak satu, kita akan mengambil banyak hak-hak kamu. Kamu tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan kawan-kawan. Itu terjadi di berbagai macam negara. Tapi kalau kita lihat di fase-fase transisi demografi yang udah mulai akhir, ini susah sekali. Social engineering tidak bisa menaikkan angka kelahiran kalau angka kelahiran itu udah rendah. Sekarang tadi kita bilang ya di banyak negara termasuk Thailand, terutama di negara-negara kaya ya, terutama yang di Eropa, di Amerika. Amerika sebenarnya nggak terlalu, di Eropa, di Australia, di Jepang, di South Korea, Hong Kong, China, yang terjadi adalah sekarang angka fertilitas turun di bawah 2,1. Malah ada beberapa negara yang angka fertilitasnya di bawah 1. Ya, 2,1 suka dibilang angka ajaib. 2,1 adalah replacement fertility, satu anak untuk menggantikan bapak, satu anak untuk menggantikan ibu, dan 1-nya adalah untuk menjaga-jaga kalau ada kematian anak sebelum mereka mencapai usia dewasa. Makanya 2,1 itu replacement rate, dan replacement rate ini sebenarnya nggak statis. Kalau di satu negara terjadi banyak konflik, banyak perang, seperti banyak anak-anak kecil yang meninggal, banyak korban-korban kekerasan seperti di Gaza, di Palestina, itu replacement rate-nya jauh lebih tinggi daripada 2,1. So anyway, agak kembali lagi. Nah, yang terjadi sekarang adalah di mana-mana angka kelahiran semakin turun. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka kelahiran juga di bawah 2,1. Nah, yang kita lihat, kalau angka kelahiran udah turun, susah banget government mau ngasih bonus, mau ngasih inisiatif, mau ngasih apa-apa untuk menaikkan angka kelahiran itu tadi. Padahal udah banyak social policy yang berusaha untuk ngasih bonus, kayak di Singapura, mereka kayak bilang, gimana ya caranya supaya orang-orang sarjana-sarjana yang pinter-pinter nih pada nikah, terus mereka kayak menjadi some sort of dating agency. Itu susah. Di South Korea, di Jeju Island ada yang nonton When Life Gives You Tangerine, itu drakor yang lagi hits dan sering saya tonton. Itu sekarang di Jeju pemerintahnya nyediain rumah akomodasi karena supaya couples bisa berkeluarga, bisa punya anak. Itu juga susah banget mau dikampanye-kampanyein kayak apapun. Jadi kalau angka kelahiran udah turun, susah sekali untuk di social engineer untuk naik sedikit. Itu sih jawabannya. Kemudian tadi Pak Dani ada yang mau saya kasih tanggapan bahwa kadang-kadang kita suka mempunyai pandangan bahwa orang atau keluarga atau suami istri yang berasal dari level pendidikan yang agak ke bawah itu cenderung punya anak banyak. Itu semakin tidak terlihat kalau kita lihat dari bukti empiris. Yang kita lihat sekarang di negara-negara seperti Hong Kong, Korea, Cina, Jepang, justru orang yang mempunyai kemungkinan untuk punya anak lebih dari satu, itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Jadi semakin lama punya anak, itu justru menjadi sesuatu privilege ya. Kalau kamu nggak punya privilege ekonomi, kamu anaknya 0, malah nggak kawin. Susah untuk menjadi laku dalam bursa perkawinan. Jadi ini yang kita lihat dalam konteks masyarakat yang udah pada transisi, istilahnya post transisi, di mana angka kelahiran udah jauh semakin semakin mentok ke bawah. Demografer itu sendiri dulu bilangnya low fertility, karena dia pikir paling angka kelahiran turun ya paling 1,9, tapi ternyata turun lagi. Terus istilahnya terus dirubah-rubah. Tadinya low fertility jadi lowest low fertility, terus ultra low fertility, pokoknya semakin angka kelahiran semakin turun melampaui prediksi-prediksi awal pada tahun 50-60 pada waktu
orang-orang mulai berteori tentang kenapa angka kelahiran terus turun. Jadi tadi kembali lagi jawaban singkatnya adalah ya social engineering kadang-kadang bisa bekerja, apalagi kalau dalam konteks high fertility. Tapi kalau zaman sekarang itu semakin susah untuk kalau kita niatnya adalah untuk mengembalikan. Apalagi ada namanya population momentum. Kalau angka kelahiran nih seperti di negara-negara kayak Jepang, kalau angka kelahiran udah kayak turun banget udah lama ya, makin lama stok perempuan usia subur makin dikit. Jadi lo kalau mau ngasih banyak insentif, banyak uang untuk supaya dia ngelahirin lebih dari satu anak, stok usia subur perempuannya kan nggak banyak. Jadi untuk naikin penduduk tanpa migrasi itu jadi semakin susah. Mungkin itu jawaban tentang mungkin atau enggaknya social engineering. Untuk Gita, iya Git, bener banget ya. Kebetulan saya suka baca tulisannya Crystal, bukan suka baca, tapi baru mulai belajar tulisan-tulisan teman-teman kita yang yang menggeluti ilmu internet studies atau cultural studies. Itu menarik sekali ya bagaimana mereka ngomongin tentang family influencer yang tentunya juga menjadi fenomena yang relatable banget, suka bisa kita lihat gitu sehari-hari kalau kita scroll social media di Indonesia. Family influencer ada banyak. Tadi kita ngomong kalau dalam dunia marketing ada anak yang ada juga influencer anak ya, khusus anak, managed by at mom and dad gitu. Misalnya di manage kayak Gempi tadi manage-nya by Gading and Gizela. Tapi ada juga misalnya anak-anaknya siapa? Anak-anaknya mantan istrinya Sarwenda dan Ruben Onsu gitu. Anak-anaknya menarik gitu karena tuh kalau ditulisan di Instagramnya hanya di manage oleh ibunya, tapi kadang-kadang bapaknya ada juga di dalam foto-foto dan juga di tag di post-post mereka. Ya menarik sekali untuk mengaitkan bagaimana diversity of family itu berkaitan erat dengan dunia marketing. Tentunya pasti Gita lebih jauh expert dalam hal ini. Kalau saya cuma penikmat gosip. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Ariana. Ini makin sore malah makin pertanyaan bermunculan nih Mbak Ariana. Di kolom komentar sudah ada satu pertanyaan dan satu lagi ini ada Mbak Mumtahana dari LBH Apik nih yang sharing. Tapi sebelumnya kita ke Mbak Ririn dulu. Tadi kan Ibu Ariana juga mention tuh ya terkait film When Life Gave You Tangerine tadi. Nah ini menarik katanya ya. Lalu kemudian film ini memberikan atau punya ekspektasi tersendiri terkait konsep keluarga yang akan dibangunnya nanti. Nah, menurut Mbak Ariana nih katanya, kira-kira konsep keluarga yang dipromosikan di media dewasa ini begitu ya, masih relevan nggak sih dengan realitas saat ini? Itu pertanyaannya. Silahkan dijawab. Terima kasih sekali pertanyaannya. Ya, saya ngefans banget sama When Life Gives You Tangerine. Ngefansnya karena itu siapa namanya yang Gwansik, suaminya model banget, model suami, model dalam arti apa ya? Ideal, terlalu ideal, terlalu ideal. Jadi nggak pernah pusing kalau nonton oh ini yang baik, ini yang jahat. Apakah ini sesuai dengan apa relevan dengan realitas saat ini? Nah, saya mau jawabnya bukan hanya dari When Life Gives You Tangerine. Kebetulan saya juga suka nonton drakor, terutama sejak zaman-zaman lockdown COVID tahun 2020. Bagi saya, South Korea, Korea Selatan itu adalah suatu studi kasus yang amat sangat menarik. Karena drakor bukan hanya When Life Gives You Tangerine ya. Drakor itu banyak sekali yang mengangkat tema romansa. Cinta-cinta, romance, keluarga, bahagia. Tapi di sisi lain, itu lanskap keluarga, lanskap tren pernikahan, perkawinan, angka kelahiran. Di sana itu ya beda banget sama citra-citra atau image-image yang dikurasi melalui drakor. Right? South Korea itu coba di Google angka kelahirannya berapa. Itu termasuk yang paling rendah di dunia. Angka kelahiran rendah, orang-orang juga angka perkawinannya rendah, ada banyak masalah-masalah
intimate partner violence, domestic violence, kekerasan terhadap perempuan. Jadi bagi saya menarik bagaimana mungkin justru itu emang sengaja dibuat nggak relevan, tapi untuk mengajak cowok-cowok gitu, gini loh jadi cowok yang keren kayak suaminya si siapa suaminya Iu suami yang ada di si When Life Gives You Tangerine Ini yang katanya terlalu namanya ideal. Park Park Bogum katanya. Bogum. Iya begitu. Aduh, saya nyerah deh kalau udah Korea-Korea. Tapi ya bagi saya menarik sekali karena apa yang kita lihat di data tentang South Korea dari perspektif demografi itu beda banget sama apa yang kita lihat di When Life Gives You Tangerine ya tentunya. Tapi yang menarik juga di When Life Gives You Tangerine itu ada banyak historical konteks yang mungkin uh, uh, bisa ngelihat cerita bisa berkaitan dengan transisi demografi kayak zaman dulu misalnya ibunya anaknya mungkin lebih dari 1, 2 atau berapa gitu terus mereka kawin ada yang bapaknya meninggal itu kan ada hubungannya dengan high mortality rates in the past gitu. Dan apa yang terjadi setelahnya. So I thought that was really interesting. Terus pertanyaan yang tentang fertilitas yang menurun bisa juga menjadi potensi meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Banyak istri yang mendapatkan kekerasan karena tidak bisa hamil dan melahirkan. Ya, saya setuju. Saya setuju sekali dengan poinnya. Mungkin kekerasannya bukan hanya dari suaminya, tapi juga dari pihak keluarga suaminya. Kekerasannya baik bisa bentuk fisik, ataupun verbal abuse, ataupun psychological. Untuk di ilmu demografi sendiri, kita biasanya membedakan istilah fertilitas dan saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita membedakan fertility dan fecundity. Fecundity kayak saya tulis di sini ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa, fertilitas itu kan artinya kayak kesuburan. Tapi kalau saya mengucapkan di sini, fertilitas itu artinya jumlah anak. Kemampuan untuk punya anak, biasanya kita menyebutnya fecundity. Tapi itu emang salahnya demografer kita kalau ngomong suka lupa. Kalau kita ngomong, kita suka bilang maksud kita fertilitas adalah jumlah anak angka kelahiran. Kemampuan untuk punya anak itu fecundity. Jadi, tapi saya setuju sekali dengan poin dari Ibu Mumtahana Mbak ya. Mumtahana dari LBH Apik ya. Infertilitas ya terutama ya itu bisa memicu kekerasan dalam keluarga atau keluarga besar dan kadang-kadang juga ada masalah sekundari infertilitas. Jadi dia bisa punya anak satu tapi untuk anak keduanya agak susah. Nah, ini juga bisa menjadi memicu konflik dalam rumah tangga. Ada pertanyaan terakhir nih, sepertinya sebelum kita nanti Ibu Aryani memberikan closing statement. Ada pertanyaan dari Mas Fajar Hasbi nih. Ini mahasiswa Islamic Studies semester 2. Dia bertanya tentang ini Pak Prabowo kan katanya sering nih dalam pidatonya tuh ngajakin supaya ayo gabung gitu ya partai politiknya dan mencerminkan ajakan beliau dalam membangun politik kekeluargaan. Nah, kekeluargaan di sini kayak mana nih kira-kira nih? Bagaimana Ibu Aryani memandang hal tersebut? Silahkan Ibu Aryani. Ini cerita sedikit ya. Beberapa tahun terakhir ini, fokus penelitian saya adalah untuk berusaha menjawab pertanyaan yang kesannya sepele dan gak penting. Pertanyaannya adalah siapa yang nikah dengan siapa? Dan kenapa hal itu penting untuk kita telusuri? Siapa yang menikah dengan siapa? Kalau demografer jawabnya bosen, boring. Saya jawabnya bosen. Saya jawabnya bagaimana misalnya pola perkawinan antar suku. Bagaimana pola perkawinan antar agama di Indonesia. Bagaimana pola perkawinan antar laki-laki dan perempuan kalau kita lihat dari sisi pendidikan. Apakah masih zaman Siti Nurbaya misalnya perempuannya pendidikan lebih rendah, lakinya lebih tinggi. Bagaimana kita melihat pola perkawinan dari sisi umur? Apakah perempuan cenderung selalu nikah sama suami yang lebih tua umurnya? Apakah perbedaan umur laki-laki dan perempuan itu berbeda dari tahun 80 ke 2020 misalnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab dari data-data demografi. Tapi sayangnya
saya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih exciting dan lebih relevan untuk untuk apa ya, untuk gosip, yaitu siapa yang menikah dengan siapa kalau kita mau membahas politik, kekuasaan, dan oligarki. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya proyek penelitian impian saya, tapi saya nggak punya akses. Saya nggak punya akses terhadap elit. Padahal seru banget ya kalau kita ngelihat uh, politik kekeluargaan di zaman Soeharto, Jokowi, sekarang Prabowo, kaitannya dengan oligarki dan ya kalau kita lihat dari peta who marries whom, whose families are related to whom, bagaimana misalnya keluarga Aryo Tejo itu berkawin apa berkelindan dengan oligarki orang kaya lama gimana kawin sama siapa, bagaimana mereka mempersolid kekuasaannya. So, yeah, it's a really interesting question, tapi sayangnya saya bukan political scientist. Sayangnya saya cuma demografer, tapi it's a really really interesting question yang saya nggak bisa jawab. But Baik. I really would like to know the Eh, answer. Ini kita masih punya waktu 2 menit lagi dan ada pertanyaan terakhir ini beranak terus ya pertanyaannya menjelang closing. Ini Ibu Nuni dari kalau tidak salah Universitas Banten nih di Serang nih. Izin bertanya bagaimana peran pendidikan dalam memperkuat hubungan antara anggota keluarga di era modern saat ini? Bagaimana, Ibu Ariana? Silahkan. Singkat saja. Hmm, bagaimana ya? Saya agak uh, saya pikir penting banget untuk apa peran pendidikan dalam memperkuat hubungan antar anggota keluarga di era modern saat ini. Ada satu yang saya bisa jawab bahwa selisih pendidikan antara suami istri, selisih tingkat pendidikan antara suami istri di Indonesia makin lama makin menipis. Kebanyakan suami istri di Indonesia rata-rata tingkat pendidikannya sama. Kita udah bukan lagi hidup di zaman kayak kalau kita nonton film Jane Austen ya, zaman dulu perempuannya pendidikannya lebih rendah, lebih nggak punya duit daripada laki-laki. Sekarang yang paling umum di Indonesia pada saat ini adalah laki-laki dan perempuan menikah itu mempunyai tingkat pendidikan yang sama. Nah, kalau mereka punya tingkat pendidikan yang sama, saya pikir tentunya level komunikasinya juga lebih apa ya, lebih pas, lebih pas. Mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan kemudian juga mungkin ada peran pendidikan ini juga ada hubungannya dengan kayak bagaimana keluarga itu bisa memanage komunikasi dengan uh, sarana-sarana digital communication. Tapi yang menarik di Indonesia untuk komunikasi pakai alat digital kan sekarang udah bukan eksklusif hanya orang yang berpendidikan tinggi, tapi segala lapisan masyarakat pun bisa mengakses alat komunikasi ini. Tapi tentunya itu bukan jawaban yang kritis, karena kita tentunya bisa melihat ini sebagai fenomena yang juga ada banyak hal-hal yang mungkin kita bisa lihat dari aspek negatifnya. But saya nggak pernah meneliti tentang ini secara lebih jauh, but it's a really interesting and important question. Thank you. Terima kasih, Mbak Ariana. Oke, menarik dan semangat sekali semakin sore ya menjelang buka puasa. Ibu Ariana, dari apa yang tadi sudah disampaikan begitu ya, adakah kalau bisa dibilang closing statement, tapi yang ini kick banget ya sebenarnya Ibu Ariana mau bilang bahwa poin pentingnya adalah, nah silahkan dari pembahasan yang kita diskusikan hari ini. Poin paling penting adalah untuk selalu komunikasi anterdisipliner. Ini kesempatan yang kece banget. Saya amat sangat beruntung nih boleh diundang untuk kajian Ramadan karena saya udah kayak saya ngajar di kelas-kelas demografi. Jadi setiap saya ngasih penjelasan konsep itu kadang-kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara apa ya, secara jelas, secara runut, secara singkat kepada peneliti-peneliti atau mahasiswa dari bidang studi lain. Jadi yang paling penting intinya adalah mari kita mempelajari tentang keluarga sebagai lensa perubahan sosial dari berbagai macam perspektif dan disiplin ilmu. Terima kasih sekali kesempatannya.
Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Ariana Utomo PhD yang sudah membersamai kajian diskusi Ramadan sesi ke-10 pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen terutama yang hadir pada kesempatan kali ini, juga rekan-rekan dari universitas yang lainnya, juga para aktivis ya, ada NGO dan kemudian tentu rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Saya terima kasih banyak. Saya tidak perlu menyimpulkan sepertinya ya, karena tadi sudah clear sekali bahwa ada peluang yang sangat besar tadi untuk dilanjutkan riset-risetnya dihubungkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih besar begitu ya, interdisipliner dan multidisipliner. Oke, sekarang kita tiba pada sesi terakhir yaitu kita foto bersama. Silahkan mata kameranya dibuka, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan sesi terakhir yaitu foto bersama. Saya hitung sampai 3. 1, oke, 2, 3. Silahkan Bapak dan Ibu. Oh, ini kayaknya lagi sambil takjil ya, membuka puasa, jadi agak terkendala untuk membuka mata kameranya. Tidak apa-apa, kita mulai foto saja ya. 1, 2, 3. Cheers. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan. Akan masih ada 2 sesi lagi untuk kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh komunitas kami. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu, Ibu Ariana, terima kasih banyak. Sehat selalu, silahkan melanjutkan berbuka puasa yang tadi tertunda. Sekali lagi sehat selalu dan sampai jumpa di sesi selanjutnya, sesi 11 dan 12. Masih ada 2 sesi lagi sebelum Lebaran. Saya Destika Putrisari, berterima kasih banyak dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sehat selalu, kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima Thank kasih. you. Bye. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak.